selamat datang kembali di berita singkat Fighter Corner. Sebelumnya, jangan lupa subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya sekarang. Video ini gue buat dalam rangka menyambut gelaran UFC 272 Colby Covington vs Jorge Masvidal. Bukan hal baru bahwa di beberapa hari sebelum pertarungan, khususnya di UFC, skema perseteruan antar petarung sengaja dibuat. Hal ini dibuat tentunya dengan tujuan untuk menjual pertandingan itu sendiri agar lebih menarik banyak perhatian dan tentunya menghasilkan banyak pay-per-view. Namun, di UFC 272 ini sedikit berbeda. Perseteruan yang terjadi antara Colby Covington dan Jorge Masvidal memanglah nyata dan benar adanya, alias tidak dibuat-buat. Dulunya, Covington dan Masvidal adalah sahabat sejati, namun persahabatan itu kini telah retak, dan pada akhirnya dua sahabat ini dipertemukan di atas oktagon untuk bertarung dan saling mengalahkan satu sama lain. Memang sangat menyedihkan jika kisah persahabatan mereka harus berakhir seperti ini. Namun, memang begitulah adanya. Respect kepada kedua petarung ini, mereka akan menyelesaikan masalah mereka di atas oktagon pada minggu ini di UFC 272. Kisah persahabatan Colby Covington dan Jorge Masvidal sangatlah menarik untuk dibahas. Dulunya mereka adalah sahabat yang berjuang bersama, susah senang bersama, jatuh bersama, berlatih bersama, dan saling support untuk meraih impian. Namun, di saat impian itu perlahan mulai terwujud, kisah persahabatan mereka mulai terlupakan. Yang dulunya saling support, kini saling membenci. Yang dulunya sahabat, kini berubah menjadi musuh. Ironi memang, namun itulah fakta kisah persahabatan antara Colby Covington dan Jorge Masvidal. Dulunya, Covington dan Masvidal adalah dua sahabat sejati, bahkan mereka sudah seperti saudara. Mereka bersama-sama berjuang dari nol dan pada akhirnya saat ini mereka telah meraih impian menjadi superstar di UFC dengan cara dan jalannya masing-masing. Lalu, sebenarnya apa yang memisahkan mereka dan akhirnya mereka bermusuhan seperti sekarang? Mari kita bahas. Background dari keduanya memanglah sangat jauh berbeda. Jorge Masvidal datang ke UFC dengan background seorang petarung jalanan. Style gangster sangat melekat dengan sosok Masvidal. Sedangkan Colby Covington adalah mantan juara dunia grappling. Ia pernah mewakili Amerika dan membawa pulang medali emas. Setelah itu, ia memilih untuk menekuni MMA dan berlatih di gym terkenal di Amerika, yaitu American Top Team. Dan di sanalah awal mula ia bertemu dengan sahabatnya, Jorge Masvidal. Masvidal banyak membantu Covington dalam latihan dan persiapan pertarungan. Bahkan, saking akrabnya mereka sampai tinggal bersama di satu apartemen. Masvidal memang lebih dulu memulai karirnya di UFC, barulah setahun kemudian Covington menyusul. Jorge Masvidal selalu menjadi cornerman saat Covington bertanding. Begitu juga sebaliknya, Covington juga menjadi cornerman ketika Masvidal bertanding. Terlihat jelas mereka berdua saling support dan mendukung karir satu sama lain. Tak hanya dalam pertandingan, di luar mereka juga terlihat sangat kompak. Mereka berbelanja bersama, liburan bersama, bercanda tawa bersama, sedih pun bersama. Pada saat itu, awal karir Covington di UFC terbilang sangat baik. Ia hanya kalah 1 kali dari 8 pertandingan. Meskipun penampilannya sangat baik, namun ia diberi kabar buruk oleh UFC. Kontraknya akan segera habis dan beredar kabar bahwa UFC tidak akan memperpanjang kontraknya. Kalaupun ia menang sekalipun, UFC tidak akan peduli dan akan tetap memecat Covington. Alasannya karena Covington dianggap boring, tidak berkarakter, dan ia tidak bisa menjual pertandingan. Mendengar hal tersebut, Colby pun memutuskan untuk merubah segalanya. Ia merebranding dirinya dan mengambil resiko atas perubahannya tersebut. Tepatnya di Brasil, Colby tiba-tiba berubah 100%. Saat sesi interview setelah mengalahkan Demian Maia, tiba-tiba Colby memaki-maki orang Brasil, berkata kotor dan mengatakan bahwa orang Brasil seperti sampah. Kelakuan Colby tersebut bukan tanpa resiko. Selepas keluar dari oktagon, ia pun diserang dan dilempari botol oleh para penonton. Tak sampai di situ saja, bahkan di hotel tempat Colby menginap, ia menjadi buronan oleh gangster dan preman yang ada di Brasil. Namun, berkat aksi gilanya tersebut, Colby menjadi viral.
namanya mulai meroket dan sejak saat itu juga namanya sering muncul di headline berita dan semua orang mulai membicarakannya. Berkat aksi gilanya tersebut, akhirnya UFC pun memperpanjang kontraknya walaupun ia harus memilih jalan yang begitu kontroversial. Atas aksi viralnya tersebut, akhirnya Colby mendapatkan tiket perebutan sabuk interim melawan Rafael dos Anjos. Ia pun berhasil menang dan menjadi juara interim. Di saat Colby Covington berada di puncak karir, justru sebaliknya, Jorge Masvidal sedang terpuruk. Ia mengalami 2 kekalahan beruntun dan sejak saat itu, ia memilih vakum dan menghilang dari UFC selama 2 tahun. Singkat cerita, setelah menghilang selama 2 tahun, akhirnya Jorge Masvidal kembali bertanding di UFC pada tahun 2019. Ia datang dengan tampilan yang lebih nyentrik, berambut gondrong dengan brewok yang lebat layaknya seorang gangster. Ia datang sebagai sosok Masvidal yang baru dan menjuluki dirinya sendiri sebagai Street Jesus. Di comeback-nya kali ini, ia diberi lawan salah satu prospek UFC pada saat itu, yaitu Darren Till, dan ia pun berhasil meng-KO-nya. Hype-nya pun terus berlanjut. Ia diberi lawan yang juga belum pernah terkalahkan, yaitu Ben Askren. Di malam itulah, Masvidal berubah 100%. Ia menjadi superstar dalam semalam setelah meng-KO Ben Askren hanya dalam 5 detik. Flying knee KO-nya viral dan mengukir sejarah menjadi KO tercepat di UFC. Semua orang membicarakannya, ia pun dipuja-puja oleh para fans yang menyukai style khas petarung jalanannya. Tak hanya di situ, nama Masvidal kian meroket ketika ia berhasil mendapatkan sabuk BMF setelah mengalahkan Nate Diaz. Sejak saat itu, Jorge Masvidal menjadi superstar baru dan jauh melewati kepopuleran Colby Covington. Kepopuleran Masvidal secara tidak langsung menyaingi hype yang dibangun Colby Covington yang berada di divisi yang sama. Bak Gayung bersambut saat melakukan interview dengan media, Colby Covington tiba-tiba mengatakan hal-hal yang buruk tentang sahabatnya sendiri. Bahkan ia menjelek-jelekkan Jorge Masvidal di depan awak media. Sejak saat itulah persahabatan mereka pun berakhir. Colby Covington memilih untuk keluar dari American Top Team dan bergabung dengan gym yang lain. Masvidal pun terkejut dan tidak menyangka ketika mendengar sahabatnya sendiri menjelek-jelekkan dirinya di depan media. Ia pun kaget mendengar kabar bahwa Colby Covington memilih hengkang dari American Top Team yang telah membesarkan namanya. Masvidal pun sangat kecewa dengan Covington. Ia kira Covington adalah sahabat, tapi ternyata Covington rela menjual persahabatannya hanya demi menaikkan ketenaran semata. Persahabatan mereka berdua pun hancur ketika mereka sudah sukses dan menjadi superstar. Impian mereka berdua sebenarnya sudah terwujud, namun impian tersebutlah yang memisahkan persahabatan mereka. Dan pada akhirnya, setelah sekian lama masalah mereka bergulir, akhirnya mereka bisa menuntaskan masalah mereka di atas oktagon. Tentunya pertarungan ini tidak pernah diduga oleh keduanya. Mereka pernah berjanji akan bertarung di atas oktagon hanya untuk perebutan gelar. Namun, skenario tersebut berubah. Kini mereka harus bertarung bukan karena perebutan sabuk, melainkan dengan drama masalah pribadi yang menyelimuti mereka berdua. Berbicara tentang pertarungan, tentunya keduanya sudah mengetahui betul gaya bertanding masing-masing. Mereka berkembang dan berlatih bersama. Pertandingan ini begitu menarik karena keduanya sudah mengetahui keunggulan dan kekurangan masing-masing. Ditambah kisah persahabatan dan drama pengkhianatan yang ada di dalamnya semakin menambah panas pertarungan di atas oktagon nanti. Tak heran UFC menjadikan pertandingan ini sebagai partai utama di UFC 272. Walaupun ini bukan perebutan sabuk juara, pertandingan akan berlangsung selama 5 ronde. Wah men, gue udah gak sabar melihat dua mantan sahabat ini bertarung brutal di atas oktagon. Faktanya, keduanya memiliki striking yang sangat baik dan grappling tingkat tinggi. Tentunya peluangnya masih seimbang bagi keduanya. Fakta uniknya, kedua petarung ini baik Covington ataupun Masvidal pernah gagal 2 kali dalam perebutan gelar saat melawan Kamaru Usman. Kira-kira menurut kalian semua perseteruan keduanya ini memang nyata atau hanya gimmick saja? Lalu, bagaimana jalannya pertarungan minggu nanti? Siapa jagoan kalian? Dan siapa yang akan menjadi pemenang? Tulis prediksi kalian di kolom komentar ya. Sekian berita singkat kali ini, and see you at the top.